Hai semuanya, kali ini saya akan mencoba membahas tentang cara mencari nilai regresi linear sederhana dan koefisien korelasi, tentu saja dengan metode yang paling populer, yaitu metode kuadrat terkecil atau least square method. Karena ini regresi linear sederhana, maka kita hanya punya dua variabel. Persamaannya adalah y sama dengan a plus bx, di mana y adalah variabel terikat, a-nya konstanta, b-nya kemiringan, dan x-nya variabel bebas. Untuk mencari nilai b, ini rumusnya, ini formulanya, ya. N banyak data dikali sigma xi dikurang sigma xi dikali sigma yi per n banyak data dikali sigma xi kuadrat dikurang sigma xi dikuadratkan. Setelah nilai b diketahui, kita baru bisa mencari nilai a. Formulanya sigma yi per n dikurangi b sigma xi per n. Nah, dalam regresi linear sederhana, kita mencari pola hubungan dua variabel tersebut. Apakah variabel x terhadap y mempunyai pola hubungan yang positif atau negatif? Lalu, apa bedanya dengan koefisien korelasi? Di korelasi, kita lebih spesifik lagi menentukan seberapa positifkah hubungannya, apakah sangat positif, atau kurang positif, atau bahkan tidak positif gitu ya. Jadi, kita akan memunculkan nilai paling besar jika itu sangat positif, hubungannya sangat erat, hubungannya nilainya adalah R ini nilainya 1. Kalau tidak ada hubungan sama sekali, maka nilainya adalah 0. Nilai R-nya 0. Jadi nilai R berkisar dari 0 sampai 1. 1 untuk 100% untuk punya sebuah pola hubungan yang sangat erat. 0 untuk 0% tidak ada hubungan sama sekali. Ini saya mencoba buat kasus ada dua variabel biaya promosi terhadap volume penjualan, biaya promosi dalam juta rupiah dan volume penjualan dalam juta liter. Sebuah perusahaan minyak goreng pada tahun 2010 sampai 2014 mengeluarkan biaya promosi sebesar 2 juta rupiah, maka banyaknya minyak goreng yang terjual adalah 5 juta liter. Hingga tahun 2014 ketika dia mengeluarkan biaya promosi 8 juta, yang terjual adalah 11 juta liter. Tentu saja ini datanya data rekaan. Nah, untuk mencari nilai B, teman-teman perhatikan apa saja komponen yang kita butuhkan. Di situ di formula kita butuh komponen X kali Y. Kita butuh sigma XY, lalu kita juga butuh sigma XY kuadrat. Maka ini kita buat kuadrat ya. Ini simbol kuadrat di Excel. Terus sini sudah ya. Terus kita ke koefisien korelasi biar sekalian bikin kolomnya. Kita butuh apa? Butuh Y kuadrat ya. Yang ini. Y kuadrat kita bikin perhitungannya kolomnya. XY mudah saja ya, sama dengan X dikali Y. Lalu teman-teman tarik. Nah, X kuadrat X dikali X lagi, jadi B22 dikali B22 itu kita tarik lagi, yang lainnya ngikutin saja biar cepat. Y kuadrat berarti sama dengan komponen ini, komponen Y, variabel Y dikali variabel Y ya. Bintang itu adalah tanda perkalian di Excel. Nah, kita butuh apa lagi? Butuh sigma, butuh jumlah. Kita jumlahkan. Jumlah sum ya. Sum untuk variabel X. Nah, 26. Jumlahkan juga variabel Y. Ini. Oke. Jumlahkan variabel XY. Jumlahkan XY, jumlahkan X kuadrat,
jumlahkan Y kuadrat. Oke, bisa teman-teman semua? Kita lanjut ke formula B. Kita hitung rumusnya. Apa rumus B tadi? Ya, B sama dengan N. N-nya berapa? Datanya 5. Sigma 5 dikali XIYI ya. 5 dikali sigma XIYI. Sigma XIYI adalah yang ini. Oke. Dikurangi sigma XIYI ya. Sigma XI dikali sigma YI. Nah, ini untuk pembilangnya. Dibagi 5 lagi, ini N. N-nya 5, datanya 5 dikali sigma XI kuadrat. Nah, ini sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Sigma XI dikuadratkan mana? Ini sigma XI, karena dia dikuadratkan maka kalikan lagi. B27 kali B27. Nah, itu kita enter. Oke, dapat B-nya 1,05. 1,05, ambil 2 saja di belakang koma ya. Setelah dapat B-nya positif ya, berarti kita akan tahu bahwa hubungannya memang positif. Kalau kita lihat data juga sekilas, ketika biaya promosinya 2 dia 5, ketika 4 dia 6, maka kita lihat sekilas ini hubungannya linear naik, linear positif. Kita cari A. Rumusnya apa ini ya? Rumusnya A sama dengan, nah biar diingat, A sama dengan sigma YI 40 dibagi 5 gitu, dikurangi B nya, nah ini B sudah dapat, dikali sigma XI nya ini per 5, langsung enter. Saya tambahkan kurung. Nah, oke, A nya 2,52. Jadi persamaannya Y sama dengan A plus BX, itu berarti Y sama dengan A nya 2,52 atau 53 ya, dibulatkan, ditambah 1,05 gitu, 1,05x. Nah, ini persamaan dari regresi linearnya. Jadi kalau misalkan tanpa biaya promosinya 0, x nya 0, apakah ada barang yang terjual? Ada, karena dia punya nilai A 2,53. Nah, nilai A ini bisa dipengaruhi sama hal lain. Jadi volume penjualan itu ternyata tidak hanya bergantung pada biaya promosi saja. Ada hal lain yang mempengaruhinya, kayak misalkan produk tersebut memang sudah bagus, jadi nggak perlu iklan juga udah terjual, atau produknya memang banyak dibutuhkan orang ya, seperti sayuran atau bahan pokok, jadi dia tanpa promosi jor-joran juga sudah ada variabel lain yang mendukung penjualannya. Lalu kita cari apa nih, R ya, korelasinya. Nah, kalau kita lihat di sini persamaannya positif, biaya promosi ternyata memang berpengaruh positif terhadap volume penjualan. Kalau kita tingkatkan biaya promosinya, maka volume penjualannya juga akan meningkat. Kita cari nilai R, korelasinya berapa persen nih, seberapa positifkah
Apakah mungkin hanya 60% berpengaruhnya, atau jangan-jangan sampai 90% biaya promosi itu mempengaruhi volume penjualan? Kita cari R. Rumusnya apa? Sama dengan N sigma ya. N sigma teman-teman bisa juga sama ya di sini. Rumusnya dengan rumus B kan, ini sama nih dengan rumus B. Teman-teman bisa copy atau buat lagi juga nggak apa-apa, cepet kok buat lagi. Oke ya, 5 dikali XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Oke, ini untuk bagian atas dibagi. Nah, dibagi akar. Akar itu apa formulanya? Square root ya. Nah, ini square root dari N nya 5 dikali sigma XI kuadrat ini ya, sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan, sigma XI dikuadratkan. Nah, saya harus kasih kurung buka kurung tutup, dikali yang ini ya, lima sigma YI kuadrat dikali sigma YI kuadrat sini dikurang sigma Y dikuadratkan. Oke, dapat. Hati-hati ya teman-teman, di Excel ini kita ngetik formula harus fokus, harus detail, tanda kurung buka, kurung tutup gitu ya. Karena kalau ada salah satu saja yang kita ketinggalan, itu dia tidak akan menampilkan nilai, atau bahkan mungkin nilainya salah. Atau di mana ya? Oke, ini 0,98. Jadi nilainya adalah 0,985. 0,985 itu berarti 98,5% nih R-nya. Nah, untuk mencari nilai R besar, determinasi, nah R besar kita adalah R kecil dikuadratkan. R kecil dikuadratkan. R kecil dikuadratkan. Oh, ini kenapa ya? Oke. R kecil dikuadratkan berarti ini ya. Ini kita kuadratkan. Sorry, itu oke. Nah, ini hasilnya. Ini adalah R kecil, ini adalah R besar gitu. Jadi nilai R besarnya 97,16, 0,97 atau 97,2%. Biaya promosi mempengaruhi volume penjualan. Nah, apakah perhitungan secara manual ini sudah tepat? Kita coba bikin diagramnya dan keluarkan nilai regresi dan korelasinya. Kita bikin diagram dari biaya promosi terhadap volume penjualan. Saya blok, lalu saya pilih chart ya. Kita pilih chartnya yang scatter, X terhadap Y, ini langsung keluar. Jadi ini hubungannya, X terhadap Y langsung keluar. Lalu saya pilih untuk mengeluarkan
klik kanan di titiknya. Saya pilih untuk sebentar. Nah, pilih untuk mengeluarkan untuk mengeluarkan ini add trend line. Teman-teman pilih linear, lalu display equation on chart. Satu lagi mana ya? Display R square. Jadi akan keluar persamaannya, juga akan keluar nilai determinasinya. Oke, udah itu saja. Nah, ini nilainya. Kira-kira sama nggak dengan yang kita kerjakan secara manual tadi dengan bantuan Excel? Persamaannya adalah Y sama dengan 1,0526X 1,0526X ya, ditambah 2,52. Ya, sama ya teman-teman. Ini A-nya B-nya 1,052 kemiringannya, dan nilai A-nya 2,5263, sama. Dan kita cek nilai R-nya. Ternyata nilai determinasinya juga 0,97165, dibulatkan 0,9717. Jadi sudah keluar nilainya sama. Berarti perhitungan kita benar, teman-teman. Nah, sekarang kalau sudah begini, teman-teman juga boleh mengganti judul chartnya. Jadi ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara biaya promosi terhadap volume penjualan. Di sumbu Y ini adalah biaya promosi, sumbu X biaya promosi, sumbu Y volume penjualan. Nah, ini juga teman-teman bisa menambahkan judul add chart element. Kalau di laptop saya ini ada di sebelah kiri ya, add chart element. Kasih ininya axis title. Nah, ini apa? Ini berarti untuk X-nya biaya promosi ya, dalam juta rupiah. Itu. Terus untuk Y-nya juga ditambahkan primary vertical. Ini berarti volume penjualan dalam juta liter. Gitu ya. Nah, selamat mencoba teman-teman. Inilah cara mencari nilai regresi dan korelasi menggunakan Excel. Mudah dan sangat cepat. Ya. Hasil dari Excel dan hitungan manual ternyata hasilnya sama. Selamat mencoba.